Wuladatu jamaah salat Id yang berbahagia. Tiada kata yang paling indah di pagi hari yang cerah kecuali hanya kita mengucapkan bersama-sama syukur sedalam-dalamnya kehadirat Ilahi Rabbi atas rahmat dan inayahnya serta taufiknya pada pagi hari ini. Kita semua masyarakat Simpang Gadang bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melakukan salah satu sunnah Rasul, syiar Islam, menegakkan sholat Id bersama-sama. Setelah kita melakukan lebih kurang 1 bulan melakukan ibadah puasa serta di malam hari melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat tarawih. Tujuan dari itu semua adalah agar kita pada hari ini tanggal 1 Syawal 1433 Hijriah kembali kepada fitrah kesucian. Tujuan dari ibadah puasa, sekali lagi tujuan dari ibadah puasa dan sholat tarawih, kata Rasulullah dalam hadisnya adalah agar manusia bisa kembali kepada fitrah kesucian. Fitrah kesucian inilah yang sangat sulit kita peroleh. Kenapa sulit? Karena kita sudah dilahirkan 30, 40, 50, 60 tahun yang silam. Noda demi noda, dosa demi dosa telah kita alami. Perbuatan maksiat telah kita lakukan. Semua itu akan bisa sirna, semua itu akan bisa terhapus, semua itu akan bisa hilang. Itulah saatnya di bulan suci Ramadan. Tapi bagi siapa? Bagi yang mereka melakukan ibadah puasa dilandasi karena iman kepada Allah dan juga dilandasi salat tarawihnya juga mengharapkan pahala dari Allah. Ketika kedua-duanya ini dilakukan dengan sempurna, maka jaminan Rasulullah SAW, dosamu kata Rasul akan diampuni sehingga jadilah engkau jadikan bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku, yang kedua, setelah kita melakukan ibadah puasa, ada hak dan kewajiban kita antar sama kita. Itulah namanya membayar zakat fitrah ataupun zakat mal. Jangan sempat hari ini ada orang yang tidak, sekali lagi, orang yang tidak berlebaran karena ketiadaannya. Berdosa kita orang Simpang Gadang, terutama bagi kita yang punya rezeki yang lebih. Ketika ada saudara-saudara kita hari ini menangis dia karena ketiadaan, menangis dia karena tidak punya apa-apa, sementara kita pesta pora, kampung kita ini dimurkai Allah. Di ujung sana ada masyarakat yang miskin apa, dia tidak bisa berlebaran, bajunya tidak punya, makanan dia tidak peroleh. Kewajiban bagi kita yang punya kelebihan harta untuk menolong dia. Dan kita berharap zakat fitrah dan zakat harta yang kita keluarkan pada tahun ini tujuannya adalah untuk menghidupkan, menggembirakan bagi mereka yang kurang kemampuan. Sehingga pada hari ini tidak ada orang yang bersedih, tidak ada orang yang menangis karena ketiadaan, tidak ada orang yang bersedih karena tidak punya uang sepeser pun. Dia harus punya. Lalu dari mana dia memperoleh? Dari kita yang mempunyai kelebihan. Inilah makna tujuan fitrah, inilah makna tujuan zakat. Sehingga tidak ada lagi saudara kita yang susah. Walaupun dia mungkin hanya memperoleh harta sedikit, namun pada hari ini dia ikut bersama kita bergembira ria. Karena makna dari Idul Fitri bukan hanya sholat, sekali lagi bukan hanya sholat, tapi juga adalah memberikan kegembiraan bagi mereka-mereka yang kurang mampu, bagi mereka-mereka yang rezekinya di bawah standar, sekali lagi di bawah kurang kemampuan. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah yang berbahagia, yang ketiga, Ramadan pada hakikatnya adalah membuat hati ini menjadi jujur. Saya puasa dan saya tidak puasa, yang tahu adalah diri saya. Si alim apapun saya bisa mengatakan kepada orang lain saya berpuasa. Karena puasa itu bisa dikatakan dia berpuasa kalau dia tidak makan dan tidak minum. Oleh karena itu puasa ini membentuk kejujuran pribadi. Sekali lagi membentuk kejujuran pribadi. Jika saya ada nasi, ada lauk pauk, ada ikan, ada air dan segala macam, tapi saya haus, saya lapar. Tapi karena keimanan dan kejujuran yang mencatat dalam hati saya, makanan ini sebenarnya boleh saya makan, halal punya sendiri, tetapi karena iman kepada Allah saya tidak makan. Walaupun sedemikian hausnya saya, walaupun sedemikian laparnya saya, tapi karena panggilan Allah, maka saya tidak akan makan. Inilah kejujuran.
Oleh karena itulah saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, makna hakikat daripada puasa adalah kejujuran. Jujur dalam apa? Dari sikap segala-galanya. Jujur dalam perbuatan, jujur dalam berkata, jujur dalam bersikap, dan segala macam. Inilah makna puasa. Oleh karena itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Bukan hanya kita menahan tidak minum, tidak makan di siang hari. Tapi yang paling berat adalah menahan kejujuran. Menahan mata, menahan mulut, menahan hati. Pantas Rasulullah SAW mengatakan 1400 tahun yang silam dalam sabdanya, apa kata beliau? Kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju'il atas. Tidak bisa dihitung manusia ini banyak mampu melakukan ibadah puasa, kuat tidak makan, tidak minum. Tapi ternyata begitu Ramadan datang, begitu hari raya datang, begitu matahari tenggelam, maka yang dia peroleh tidak lain kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena di siang hari dia berpuasa dicampuri dengan berdusta. Di siang hari dia berpuasa dicampuri dengan menceritakan aib orang lain. Di siang hari dia berpuasa dicampuri dengan perkataan ghibah. Ini semua menurut junjungan kita Muhammad SAW, nilai puasamu tidak akan gila di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah saudara-saudaraku, jamaah Id yang berbahagia. Berbahagia kita, sekali lagi berbahagia kita bahwa hari ini kita dapat melakukan sholat Id secara bersama-sama. Dan mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan ini, bermohon kita kepada Allah, mudah-mudahan di tahun depan Allah sampaikan umur kita. Berapa banyak hari ini mungkin kakak saya sudah tidak ada lagi. Orang tua saya tidak bisa hadir lagi di sini. Kenapa dia tidak bisa hadir? Telah dipanggil Allah kehadiratnya. Tahun kemarin masih bersama-sama kita sholat. Tahun kemarin masih kita bersama-sama bersalaman dengan mereka. Tapi ternyata pada hari ini, atau mungkin pada Ramadan kemarin, Allah telah memanggil dia lebih dahulu. Oleh karena itulah Bapak, saudaraku, ibu yang berbahagia, bila mana engkau telah selesai melakukan kewajiban, bila mana engkau telah selesai melakukan salah satu fardu kewajibanmu, maka yang paling terakhir kau lakukan adalah syukur. Inilah makna yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah dalam Al-Quran, ku permaklumkan kepada kalian wahai hambaku, kata Allah, kalau kalian pandai bersyukur wahai masyarakat Simpang Gadang, maka akan kutambahkan nikmat itu. Tapi ketika kalian tidak bisa bersyukur, ingat azabku, kata Allah, adalah sangat pedih. Dari segi ekonomi, seperti tadi disampaikan oleh Nenek Mama, di sini adalah sangat makmur kita, alhamdulillah. Tapi jangan lupa, kemakmuran ini bisa membuat moral kita menjadi rusak. Sopan santun antara anak dengan orang tua hilang. Masjid yang dulu diramaikan oleh kami ini 30 tahun yang silam, mengaji di masjid, sekarang mungkin habis sholat tarawih, para remajanya tidak lagi berada di masjid. Mereka sudah habis sibuk, putar sana, putar sini, pakai sepeda motor. Saudara-saudaraku, kita pada hakikatnya memang berada dalam segi kemakmuran dari zahiriyah. Tapi hati-hati, di dalam hal zahiriyah ini terkadang membawa manusia lupa, yang pada akhirnya terjerumus kepada jurang yang sangat dalam. Jangan sempat terjadi di Simpang Gadang ini, sekali lagi jangan sempat terjadi di Simpang Gadang ini, pusat di mana kejahatan muncul. Orang Simpang Gadang adalah muslim dari dahulu. Tidak menutup kemungkinan 5 tahun ke depan akan berdiri gereja di Simpang Gadang. Kalau tokoh masyarakat umat Islam tidak kuat, mungkin di Darung Godang sudah ada gereja, mungkin. Tidak menutup kemungkinan. Apalagi sekarang ada sifat manusia ini bebas untuk mengeluarkan pendapat. Semua orang bebas mengeluarkan pendapat. Dan bahkan yang paling kita takutkan, ayah takut kepada anak, ibu takut kepada anak. Bila mana ini sudah terjadi, saudaraku, inilah pertanda dunia sudah tua, pintu kiamat sudah mulai dibuka. Saudara, pintu kiamat sudah mulai dibuka. Bila mana ayah sudah takut kepada anak, bila mana ibu takut kepada anak, sekali lagi, pintu-pintu kesengsaraan sudah mulai dibuka. 30 tahun yang lalu, ketika ayah kita melirik mata kita, dia besarkan matanya ke kita takut. Ketika ayah kita melihat, baru melihat saja,
Belum mengucap sesuatu, kita sudah takut. Sekarang anak-anak remaja hampir putus leher ini menasihati anaknya, tetap sang anak tidak pernah mendengarkan. Apa sebab? Saudara-saudaraku, salah satu faktor adalah dikarenakan kita terlalu hubung dunia. Keberhasilan manusia dalam hidup ini bukan ditinggal dari materi. Keberhasilan manusia ini hidup bukan ditinggal dari harta benda. Berapa banyak orang yang kaya raya, yang rumahnya mewah, mobilnya banyak, bahkan kuburannya pun, sekali lagi, kuburannya pun seperti Dewi Kapolo meninggal dunia di Jakarta, pengusaha konglomerat Indonesia, harta bendanya melimpah rupiah, kuburannya dia bayar 1,5 miliar. Itu baru kuburan. Di kuburnya di Kerawang, semua perkuburan, mana perkuburan itu adalah perkuburan orang-orang kaya. Tidak ada di sana orang miskin. Paling murah satu kuburan 2 kali 2 meter 250 juta. Itu paling murah. Lalu apakah mereka ditanam di sana dengan harga 1,5 miliar satu kuburan? Tidak diazab oleh Allah. Jangan pernah bermimpi. Dikuburkan di sana, dikuburkan di Karawang, sama dengan dikuburkan di Simpang Gadang. Tidak ada bedanya, walaupun sehebat apa itu kuburan dibayar. Saudara-saudaraku, di dunia ini hanya ada 2 kuburan yang punya kelebihan, dan itu tidak di Indonesia, tapi itu ada di Makkah. Pertama adalah kuburan Ma'la, di mana di sana istri Nabi kita Muhammad SAW Khalil Kubra dikuburkan. Siapa yang dikuburkan di sana dan meninggal, dia insya Allah akan selamat menuju alam surga. Iya. Lalu yang kedua adalah di Baqi Madinah Al-Munawwarah. Di luar itu semua adalah sama. Karena itu saudara-saudaraku, kaum muslimin, jamaah yang berbahagia, Allah Akbar walillahil hamd. Jangan lupa, tolong adik-adikku, anak-anakku, ingin kalian maju, tinggalkan semua permainan yang tidak baik. Kami dulu, Hans Suhardi adalah orang yang susah. Saya adalah orang yang susah. Jalan kaki dari Simpang Gadang ke Gading sekolah susahnya luar biasa. Berkali-kali saya katakan, Abang Kanda almarhum yang tinggal di Sidimpuan, jalan kaki beliau dari sini menuju Prambanan Palu. Di situlah hati saya pada masa itu berpikir, saya harus bersekolah. Makanya saya kalau ingat dengan beliau, ingat almarhum, air mata saya suka mengalir. Kenapa? Aspirasi dari beliau banyak saya ambil. Tapi sayang beliau telah pergi meninggalkan kita 2 tahun dan jalan 2 tahun sekarang. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, adik-adikku, anak-anakku, apalagi tadi sudah dikatakan, sudah ada yang berada di Jakarta, sudah ada yang berada di Medan, di Sidimpuan, di Padang, bahkan sampai ke Bali, ke Kalimantan, ke Sulawesi. Berjuanglah, sekali lagi berjuanglah, jangan pernah mundur. Yakinlah, percaya, intan surullah yang surkum, wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian mau menegakkan ajaran Allah dengan sempurna, di bumi manapun kalian berada, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pertolongan kepada kalian. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu yang berbahagia, anak-anakku, adik-adikku yang masih remaja, dengarkan nasihat ayah, dengarkan nasihat bunda. Mereka sudah capek mencari nafkah, pagi hari dia ke ladang, sore hari dia pulang demi anak. Dia tidak memikirkan hujankah, anginkah, dia tidak pernah memikirkan itu. Dia pergi ikhlas hanya demi kita semua. Oleh karena itu adik-adikku semua, jangan lupa kalian bertakwa, berbakti kepada mereka. Karena bagaimanapun biasa mereka tidak bisa kita balas. Tidak bisa kita balas. Orang tua kita sehebat apapun kita, tidak bisa kita balas. Kalau anakku masih kecil kurawat, kupanjatkan doa di tengah air di sana, kupanjatkan doa di kebun demi anak. Dan alhamdulillah anak-anaknya yang berhasil. Oleh karena itu saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah yang berbahagia, kembalilah kita kepada apa yang telah dititipkan oleh nenek moyang kita dulu. Kembalilah kepada kita apa adat kebiasaan kita di sini. Seperti tadi dikatakan oleh nenek mama, Simpang Gadang jangan berubah-ubah namanya. Apapun yang terjadi ini tetap Simpang Gadang, bukan Simpang Gadang. Nama ini bukan hanya sampai di sini, mohon maaf beribu kali maaf, sudah sampai ke Timur Tengah. Kalau sudah sampai ke Timur Tengah, bukan hanya di Jakarta, dan orang-orang kita pun sudah cukup banyak berkembang di tempat-tempat yang lain. Karena itu saudara-saudaraku, berjuanglah di bawah satu kesatuan dan jangan pernah berselisih. Karena ketika kita berselisih, maka yang akan datang adalah kesengsaraan, penderitaan demi penderitaan.
Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita semua dalam rangka kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat berhari raya, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga dengan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, khususnya masyarakat Simpang Godang, dan niat dari rencana saudara kita ini mencalonkan diri menjadi wakil bupati, moga-moga mendapatkan rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Allahumma anzil alaina ya Allah sihhatan wa afiyatan wa salamatan fid dunya ila daril akhirah ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa ayah kami ya Rahman, dosa ibu kami ya Allah, dosa emak kami ya Allah, yang telah melahirkan kami dan membesarkan kami kari. Mereka sudah tidak bisa hadir bersama kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Ampunilah dosa mereka ya Allah. Ampunilah dosa mereka ya Allah. Masukkan mereka ya Allah ke dalam surga-Mu ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surga-Mu ya Rahman. Kami tidak bisa membalas dosa-dosa mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah ya Tuhan kami, anak telah Kau amanatkan kepada kami ya Allah. Anak telah Kau berikan keamanatmu kepada kami ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk dapat mendidik anak-anak kami ke jalan yang Kau ridha ya Allah. Kalau anak-anak kami salah ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Tunjuki hati mereka ya Allah, agar mereka istiqomah menjalankan ajaran-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, anak kami mungkin banyak berbuat kesalahan ya Allah. Hanya Engkau yang bisa memaafkan dan mengampuni ya Allah. Kami sebagai orang tua hanya bisa berdoa ya Allah, semoga mereka Kau bimbing ke jalan yang Kau ridhai ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Tuhan, masyarakat Simpang Godang ya Allah, berikan rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Berikan kami masyarakat Simpang Godang ini hamba yang selalu bersyukur kepada-Mu ya Allah. Pautkan cinta kasih sayang di antara kami ya Allah. Pautkan cinta kasih sayang di antara kami ya Allah. Di bawah janji-janji-Mu kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا الله يا رب العالمين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خلق محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.